warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Jannah, NIM E 2019-2099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3, IAIN Jember. Kali ini saya akan menanggapi video materi yang telah diberikan oleh Bapak Wadud selaku dosen pembimbing Ekonomi Makro Islam. Pertama-tama saya akan membahas sedikit tentang materi yang telah diberikan oleh beliau, yaitu tentang konsep dasar pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Konsep pendapatan nasional terbagi menjadi 6. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Selain konsep pendapatan nasional, juga terdapat metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yaitu nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan, yaitu kita dapat menghitung seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, di mana faktor produksi ini terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Balas jasa dari 4 faktor produksi tersebut, yaitu tenaga kerja akan mendapatkan upah, pemilik modal akan mendapatkan interest atau bunga, pemilik kewirausahaan atau skill akan mendapatkan profit atau laba, dan pemilik tanah akan mendapatkan uang sewa. Yang ketiga adalah dengan metode pendapatan pengeluaran, yaitu dengan menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelaku ekonomi. Pengeluarannya antara lain yaitu konsumsi perorangan, investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor. Net ekspor tersebut yaitu selisih antara ekspor dan impor. Selanjutnya adalah sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah ghanimah atau harta rampasan perang, yang kedua adalah sodako, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usyar atau bea cukai yang dikenakan kepada eksportir, yang keenam adalah jizyah atau pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di negara muslim sebagai imbalan untuk menjaga keamanan. Yang ketujuh adalah kharaj atau pajak tanah yang dimiliki umat Islam dan dikelola oleh non-muslim. Yang kedelapan adalah pajak tambang atau harta karun. Dan yang terakhir adalah wakaf. Menurut pendapat saya, dalam video materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Wadud tentang konsep dasar pendapatan nasional tersebut, terdapat penjelasan materi yang kurang jelas dan kurang informatif. Contohnya pada konsep pendapatan nasional dan juga metode penghitungan pendapatan nasional, yang mana di dalamnya terdapat rumus-rumus yang membutuhkan contoh penerapan. Jika ada contoh penerapannya, mungkin akan sangat membantu bagi kami yang menontonnya, karena kita dapat mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan rumus tersebut jika dihadapkan pada soal-soal yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.